Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsafah Nur Hasanah dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mau menjelaskan matkul perilaku organisasi bab 5, yaitu tentang kepribadian dan nilai. Jadi di sini saya mau menjelaskan pengertian bab 5 tentang kepribadian nilai. Apa sih itu kepribadian? Kepribadian atau personality adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Lalu ada faktor-faktor penentu kepribadian. Jadi faktor-faktor penentu kepribadian itu ada dua, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Selanjutnya ada sifat-sifat kepribadian. Sifat-sifat kepribadian adalah karakteristik yang muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Cara mengidentifikasi sifatnya yaitu dengan menurut Myers-Briggs Type Indicator, yaitu tes kepribadian yang menggunakan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan individu ke dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian. Klasifikasi ke dalam karakteristik itu ada 1. Extrovert dan introvert. Yang pertama, extrovert itu adalah sikap seseorang individu yang ramah, suka bergaul, dan tegas. Kebalikannya dengan sifat introvert. Sifat introvert itu individu yang pemalu, pendiam. Itu berbanding kebalik 180 derajat. Kalau extrovert itu orangnya ramah, orangnya tegas, dan memiliki kepribadian yang ramah. Selanjutnya kalau introvert itu orangnya pendiam dan pemalu. Selanjutnya adalah sensitif dan intuitif. Sensitif adalah individu yang karakteristik sensitif digambarkan dengan lebih menyukai rutinitas dan urutannya, berbanding kebalik dengan intuitif. Intuitif itu orang yang suka menyendiri gitu. Selanjutnya sifat berhati-hati adalah dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seorang yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, gigih, dan teratur. Selanjutnya stabilitas emosi atau emotional stability adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seorang sebagai orang yang tenang, percaya diri, memiliki kepribadian yang teguh atau positif, versus mudah gugup atau khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh atau negatifnya. Jadi stabilitas emosi adalah orang yang kepribadiannya menggolongkan seseorang sebagai orang yang tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sifat positifnya yaitu mudah gugup, khawatir, depresi. Dan kalau negatifnya itu tidak memiliki pendirian yang teguh. Kalau yang stabilitas emosi yang positif itu orangnya itu percaya diri, memiliki kepribadian dan teguh. Sedangkan orang yang menurut negatif itu orang yang gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Selanjutnya terbuka terhadap hal-hal baru atau openness to experience adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat dan ketertarikan terhadap hal-hal yang baru. Apa sih itu nilai? Nilai atau value menunjukkan bahwa alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Jadi kalau nilai itu menunjukkan alasan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan dan keadaan akhir yang berlawanan. Selanjutnya sistem nilai atau value system adalah hierarki yang pada penggolongan nilai-nilai seorang individu menurut intensitas mereka. Selanjutnya yaitu di sini saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis nilai. Ada yang tahu jenis-jenis nilai? Jenis-jenis nilai itu yang pertama yaitu jarak kekuasaan atau power distance adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkat di mana suatu masyarakat menerima kekuatan dalam institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak sama. Jadi pada jarak kekuasaan itu sifat kultur nasional mendeskripsikan tingkat di mana suatu masyarakat menerima kekuatan, baik itu dalam organisasi dan didistribusikan secara tidak sama. Jadi dalam jarak kekuasaan itu menerima kekuasaan dalam institusi dan organisasi dan didistribusikan secara tidak sama. Ya kayak gitu. Jadi
itu menerima kekuatan. Selanjutnya yaitu individualisme. Individualisme adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan di mana tingkat orang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota kelompok. Lawannya individualisme adalah kolektivisme. Kolektivisme adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan kerangka sosial yang kuat, di mana individu menghadap orang lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. Jadi, individualisme adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan di mana orang lebih suka bertindak dengan individu daripada anggota suatu kelompok, berbanding kebalik dengan kolektivisme. Kolektivisme adalah kerangka sosial yang kuat di mana individu menghadap orang lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. Yang ketiga adalah maskulinitas atau maskulinitas adalah sifat kultur. Maskulinitas atau sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkat sampai mana kultur tersebut menyukai peran pencapaian, kekuatan, dan pengendalian dari pekerjaan maskulinitas tradisional. Nilai sosial digolongkan menurut ketegasan dan materialisme. Lawannya adalah feminitisme, adalah sifat kultur yang mempunyai sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita. Selanjutnya adalah penghindaran ketidakpastian atau uncertainty of fashion, adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkat sampai mana suatu masyarakat merasa terancam oleh situasi-situasi yang tidak pasti dan ambigu serta berusaha untuk menghindarinya. 5 yaitu orientasi jangka panjang atau long term orientation, adalah sifat kultur nasional yang menekankan masa depan, penghematan, dan ketekunan. Lawannya orientation jangka pendek atau short term orientation adalah sifat kultur nasional yang menekankan masa lalu dan masa kini, menghormati tradisi dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. Kerangka global leadership and organizational before effectiveness, yaitu untuk menilai kultur, penyelidik mengenai lintas kultur, mengenai kepemimpinan dan kultur nasional yang terus-menerus dilakukan dan dimulai pada tahun 1993 menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara. Contoh dimensinya itu 1. Ketegasan, 2. Orientasi masa depan, 3. Perbedaan gender, 4. Penghindaran ketidakpastian, 5. Cara kekuasaan, 6. Individualisme atau kolektivitisme, 7. Kolektivisme dalam kelompok, 8. Orientasi kerja, 9. Orientasi kemanusiaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang kepribadian dan nilai bab 5 perilaku organisasi. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.